Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masih melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, segenap penatua Gereja HKBP Hitamulu mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan selamat hari Minggu. Tata ibadah Minggu di rumah, Minggu Eksaudi HKBP Hitamulu, Resort Bangko, Distrik 25 Jambi, Minggu 24 Mei 2020 dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, walaupun kita belum bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita tidak akan pernah berhenti berseru-seru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya. Melalui ibadah ini, kita akan berseru kepada Tuhan, kiranya Tuhan menjawab seruan kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita memasuki saat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mazmurkanlah namanya, naikkanlah pujian baginya. Dengan suara nyaring bernyanyilah bagi Tuhan, Raja Penyelamat kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1 dan ayat 2.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepada aku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 15 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu kita hari ini, yakni hukum Taurat pertama dan kedua. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 162 ayat 1 dan 2.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 772 ayat 2. Epistel pada minggu kita hari ini yaitu tertulis dalam Mazmur 27 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 262 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bisa kita baca pada stensilan yang dibagikan kepada kita. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 733 ayat 1 dan 2. Tuhan
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan dan nikmati hingga saat ini. Meski dengan kondisi saat ini yang mengharuskan kami jemaat-Mu beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi dengan kerendahan hati kami datang dengan kerinduan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami jemaat-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Khotbah kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, untuk minggu hari ini diangkat dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats Injil Matius ini digambarkan bahwa ketika itu berita tentang Yesus semakin menyebar. Banyak orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Yesus. Banyak orang yang ingin bertatap muka dengan Yesus. Mereka ingin mendengar pengajarannya. Mereka ingin melihat tanda mukjizat yang diperbuatnya. Walaupun di lain sisi ada juga yang iri akan perbuatan, iri akan tindakan, dan iri akan pengajaran Yesus. Berita tentang Yesus juga sampai kepada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan di Yeriko. Biasanya orang-orang buta hidup dari belas kasihan orang lain. Orang buta hidup mengandalkan bantuan dan pertolongan orang lain. Mereka dianggap hina di masyarakat pada saat itu. Bahkan kebutaan bagi orang Yahudi adalah hukum atas dosa. Itu sebabnya mereka selalu dipinggirkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ternyata orang-orang pinggiran ini, orang-orang buta ini, orang-orang yang dikucilkan ini juga mendengar kabar tentang Yesus. Bahkan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Anak Daud. Sebutan Anak Daud ini sebenarnya sudah lama dikenal di kalangan orang Yahudi sesuai dengan nubuatan para nabi. Nubuatan para nabi mengatakan bahwa kelak Tuhan akan mengembalikan kejayaan Israel seperti pada masa Daud, dan dari keturunan Daud sendiri yang akan menjadi raja bagi Israel, yang akan membebaskan mereka dari musuh-musuhnya, menjadikan mereka menjadi bangsa yang merdeka.
pengharapan mesianis. Pengharapan mesianis, datangnya Mesias dari keturunan Daud selalu dinantikan oleh bangsa Israel. Melihat apa yang diperbuat oleh Yesus, mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus, semakin menguatkan hati orang banyak untuk percaya bahwa Yesuslah Mesias itu. Yesus disebut sebagai anak Daud. Sebutan itu juga sekarang diserukan oleh dua orang buta itu. Orang-orang yang terpinggirkan itu, orang-orang yang dikucilkan itu, yang mendengar kabar bahwa Yesus sedang lewat menuju Yerusalem. Mereka berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah kami." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, iman kepada Yesus menumbuhkan tekad bagi mereka berdua untuk berseru kepada Yesus. Mereka percaya Yesus adalah anak Daud yang penuh dengan kasih karunia. Dan mereka percaya Yesus mau mengasihi mereka. Yesus mampu menyembuhkan kerinduan mereka untuk dapat melihat. Iman kepada Yesus. Iman kedua orang buta itu kepada Yesus timbul dari pendengaran. Mereka tidak melihat Yesus. Mereka tidak mampu memandang. Mereka bahkan tidak mengenali rupa Yesus, tetapi mereka hanya mendengar tentang Yesus, lalu mereka percaya. Dalam hal ini, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita juga bahwasanya iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, kita perlu belajar dari kedua orang buta tersebut. Dengan iman, orang buta itu terus berseru kepada Yesus. Mereka meminta belas kasihan Yesus, walaupun orang banyak telah melarang mereka untuk berseru-seru. Tetapi mereka semakin keras berseru. Walaupun ada orang yang melarang, orang lain mengatakan sudahlah, mencemooh mereka, menghambat mereka untuk berseru-seru kepada Tuhan, tetapi mereka tidak putus asa oleh karena iman. Pertanyaannya adalah, adakah iman seperti itu masih tinggal dalam kehidupan kita saat ini? Adakah iman seperti itu dalam kehidupan kita saat ini? Saya percaya tentu ada. Dan saya pastikan masih ada orang yang tidak mudah putus asa. Walaupun Tuhan tidak segera menolong dia. Walaupun Tuhan tidak segera berpaling menghampiri dia. Walaupun banyak orang yang menghambat dia untuk datang kepada Yesus. Walaupun kondisi di masa COVID-19 ini menghambat kita untuk berkumpul di gereja ini. Atau bahkan bisa saja hambatan itu datang dari tetangga, dari orang banyak, bahkan dari keluarga. Tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia selalu menantikan pertolongan Tuhan. Dia selalu menantikan Tuhan akan datang menghampirinya. Dia sangat yakin apa yang dia serukan melalui buku ND nomor 283 ayat 2. Nang sipata di pabeda debata panguropina. Anggo jupang tikini pitor tongoson nadi.
nang sipata di pabeda debata pangurupina, anggo jupang tikini pitor tongosanai. Benar-benar terjadi dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, tidak sedikit juga orang yang mudah putus asa, sampai pada akhirnya dia tidak mau lagi berseru-seru kepada Tuhan di saat pertolongan Tuhan tidak segera datang ketika ia berseru. Ia merasa Tuhan tidak mau mendengar suaranya, Tuhan tidak mau menolongnya, Tuhan tidak peduli kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari belajar dari sikap orang buta ini. Mari kita belajar dari sikap orang buta ini. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Dia percaya kepada Yesus anak Daud, sehingga mereka terus-menerus berseru kepada Tuhan. Memang terkadang dalam kehidupan kita ada saja orang yang ingin mengatur Tuhan. Apa yang dia minta hendaknya Tuhan memberi. Berbanding terbalik dari yang seharusnya. Yang seharusnya biarlah Tuhan yang mengatur perjalanan hidup kita. Namun ada orang yang ingin mengatur Tuhan. Dia mau Tuhan berpaling kepadanya, memberi permintaannya. Namun dia sendiri tidak mau berseru kepada Tuhan. Dia sendiri tidak mau datang kepada Tuhan. Bahkan beribadah saja dia tidak mau. Bernyanyi, berdoa, berkumpul, bersekutu, mendengar firman Tuhan saja dia tidak mau. Dia hanya hidup dalam sungut-sungut. Saudara-saudara, ketahuilah Tuhan selalu mendengar seruan orang-orang yang percaya kepadanya, yang tidak mudah putus asa, yang selalu menanti belas kasihan Tuhan, yang tidak jemu-jemu berseru kepada Tuhan oleh buah iman. Orang yang setia menantikan jawaban doa dari Tuhan, orang yang sadar akan dirinya bahwa dia hidup oleh belas kasihan Tuhan. Tuhan peduli kepada setiap orang yang menaruh harapan kepada Yesus. Walaupun dunia ini tidak peduli kepada kita, tidak mau mendengar suara kita, mungkin karena kita miskin harta, mungkin karena kita miskin jabatan, atau sakit-sakitan, atau orang pinggiran. Tetapi lihatlah saudara-saudara, Yesus peduli kepada kita yang berseru kepadanya siang dan malam. Yesus tidak pernah memandang kita dengan hal-hal duniawi seperti itu. Yesus mendengar suara orang buta itu, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Kenyataan ini sama seperti yang dialami oleh pemazmur dalam epistel kita. Sekalipun bapakku dan ibuku meninggalkanku, tetapi engkau menerima aku, ya Tuhan. Sekalipun bapakku dan ibuku meninggalkanku, tetapi engkau menerima aku, ya Tuhan. Sekalipun orang-orang yang tersayang yang kita anggap menyayangi kita dan kita sayangi meninggalkan kita, tapi ingatlah, Tuhan menerima kita. Demikian juga orang buta itu. Orang banyak tidak mau menerima dia, bahkan menyuruh dia untuk diam. Tetapi mereka disambut oleh Yesus. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bukankah ini suatu anugerah besar bagi orang yang tidak diperhitungkan di dunia ini? Seandainya Yesus berkata kepada kita, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bukankah hal itu adalah hal yang paling luar biasa yang boleh kita rasakan, dengarkan dan nikmati dari Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya? Yesus berpaling kepada orang buta itu yang terus-menerus berseru kepada Yesus, meminta belas kasihan Yesus.
Kemudian orang buta itu berkata, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi mari kita lihat iman percaya orang buta itu. Walaupun mereka belum pernah melihat Yesus, walaupun mereka tidak mengenal rupa Yesus, hanya mendengar berita tentang Yesus, tetapi mereka percaya bahwa Yesus dapat memberikan mereka kesembuhan. Mengapa demikian? Jawabnya, oleh karena iman mereka dan sikap mereka yang selalu berseru-seru, tiada henti meminta belas kasihan Yesus. Maka Yesus pun menjamah mata mereka dan mereka pun sembuh. Luar biasa. Upah bagi orang yang percaya dan tidak mudah putus asa, yang selalu berharap akan belas kasihan Tuhan, tentu akan menerima upahnya dari Yesus. Saudara-saudara yang dikasihani Tuhan, setelah mereka menerima belas kasihan Tuhan, mereka pun mengikut Yesus. Mereka menjadi saksi akan kebaikan Tuhan. Mereka pun menjadi saksi akan kuasa Tuhan, akan belas kasih Tuhan. Sebagai pertanyaan dalam diri kita masing-masing, bagaimanakah dengan saya? Bagaimanakah dengan kita saat ini? Akankah tetap setia mengikut Tuhan? Bapak Ibu, saya yakin bagi mereka yang merasakan apa yang dia terima saat ini dalam kehidupannya, bekal hidup, harta, jabatan, kesehatan, yang mereka boleh rasakan bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan, pasti akan setia mengikut Tuhan. Namun sebaliknya, mereka yang tidak pernah mempergumulkan dan merasakan bahwa apa yang dia terima saat ini, apa yang dia miliki saat ini, tidak berasal dari belas kasihan Tuhan yang mengandalkan kekuatan sendiri, pasti tidak akan mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari datang, berserulah kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Tetapkan hati, yakinlah, nantikanlah belas kasihan Tuhan. Dia mendengar suaramu teman. Dia mendengar suaraku. Dia mendengar suara kita semua yang selalu berseru kepadanya oleh karena iman kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kasih karunia, atas segala belas kasihan yang Kau sediakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan kami, boleh menikmati persekutuan kami. Dengan kondisi apapun, kami tetap datang berseru kepada Tuhan. Kami ingin setia mendengarkan firman-Mu di setiap waktu. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena cinta kasih-Mu, Engkau mengingatkan kami kembali, seluruh jemaat-Mu, supaya kami tetap mengandalkan belas kasihan daripada Tuhan dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Sungguh Tuhan, kami tidak mampu tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mampirlah, tinggallah selalu dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan, untuk tetap setia di hadapan-Mu. Ya Tuhan, Engkau mengerti dan memahami, dan Engkau mendengar seruan kami saat ini Tuhan. Kondisi negara kami, kondisi dunia ini Tuhan, yang masih dilanda pandemi COVID-19,
Kami bahkan tidak tahu kapankah keadaan ini berlalu. Kami masih dirundung kekhawatiran, ketakutan. Namun kami percaya Tuhan, seperti kedua orang buta yang Engkau sembuhkan karena mereka datang berseru kepadamu. Engkau juga pasti mendengarkan seruan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau menyembuhkan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Kami rindu Engkau memulihkan keadaan gereja kami, supaya kami dapat berkumpul kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu bersekutu bersama teman-teman kami. Kami rindu anak-anak kami kembali ke sekolah untuk mendapatkan pendidikan seperti biasa. Kami rindu akan semuanya itu Tuhan. Oleh sebab itu dengarkanlah seruan kami, jemaat-Mu. Kami percaya Engkau akan segera hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan segera memulihkan kondisi ini, seperti Engkau menyembuhkan kedua orang buta ini. Inilah kami Tuhan. Terkadang dalam perjalanan hidup kami Tuhan, kami lemah, kami jatuh ke dalam dosa, kami berputus asa. Ampuni kami Tuhan. Ampunkan kami akan dosa dan pelanggaran kami. Ampunkan hati kami yang tidak setia menantikan janji daripada Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu, supaya kami layak menikmati belas kasihan daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami Tuhan, rencana keluarga, pribadi lepas pribadi, bahkan rencana gereja-Mu Tuhan, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Biarlah semuanya berjalan seturut kehendak-Mu. Berilah kekuatan kepada seluruh pelayan Tuhan, supaya tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk kebaktian-kebaktian berikutnya, untuk persekutuan-persekutuan berikutnya. Inilah kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku MD nomor 707 ayat 2 sampai ayat 3, dan kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Masuk